Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Kenapa kita perlu cari kerajaan Allah? Kenapa kita perlu cari firman Tuhan terlebih dahulu? Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Iya kan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan adalah yang membersihkan kehidupan kita. Tuhan mau kita dewasa, Tuhan mau kita bertumbuh. Melalui firman Tuhan kita dibersihkan, kita dibentuk, kita dimurnikan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bahkan selalu saya bilang, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, firman Tuhan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kemampuan untuk tetap berdiri tegak menghadapi setiap badai hidup. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo saya ajak setiap kita melayani bersama-sama dengan saya, dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, agar berkat itu tidak hanya sampai berhenti di kita, melainkan juga ada banyak orang lain boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee, sehingga banyak umat Tuhan terus dipulihkan, terus dikuatkan, dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa, kalau kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ada satu perkataan atau ada satu peristiwa yang saya mau bagikan buat setiap kalian. Dan ini sangat memberkati, saudara. Saya mendapatkan rema ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Peristiwa bagaimana ketika Sarai mengusir Hagar, saudara dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan. Iya kan? Dalam Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 9. Kejadian pasal 16 ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lihat saudara ya. Lihat perkataan malaikat ini, saya ulangi sekali lagi. Kembali kepada nyonyamu, kembali kepada Sarah, dan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lihat saudara. Tuhan justru melalui malaikat Tuhan ini menyuruh Hagar untuk membiarkan dirinya ditindas, untuk membiarkan dirinya teraniaya. Jangan melarikan diri, justru disuruh pulang. Ada sesuatu yang kita mesti mengerti, kenapa Hagar disuruh pulang, kenapa Hagar suruh membiarkan dirinya tertindas. Nah, itu pun yang harusnya kita sadari dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mendewasakan diri dan hidup kita melalui setiap pergumulan dan masalah. Jangan kita justru melarikan diri dan lari dari pembentukan, lari dari proses hidup. Kita gak akan pernah mengalami kedewasaan iman kalau kita lari dari pembentukan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan kadang pakai orang-orang seperti orang-orang jahat, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk membentuk karakter kita, untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita. Iya kan? Itu sebabnya Daud pernah berkata, tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar ketetapan-ketetapan. Bayangkan sudah dikasih dalam Tuhan, seorang Daud membiarkan dirinya tertindas supaya dia belajar setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti dari hal ini kita belajar, kalau kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami fitnahan, kita sedang mengalami tekanan dalam kehidupan, jangan justru lari. Sama-sama bilang sama saya, jangan lari. Sama-sama bilang sama saya, jangan lari. Amin. Justru kita harus memberi diri. Untuk apa? Dibentuk. Memberi diri untuk apa? Untuk didewasakan. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita jadi punya kesaksian. Nah, ini penting. Dengan kesaksian inilah kita bisa sharing ke orang lain bagaimana Tuhan tolong saya di tengah-tengah badai hidup rumah tangga saya. Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kita bisa bersaksi bagaimana ketika saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan mengubahkan setiap
perekonomian saya, keuangan saya. Dan kita bisa bersaksi buat orang lain. Dan orang lain yang mendengar kesaksian kita akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, dimanapun kau berada, dan apapun yang hari-hari ini kau sedang gumuli, yang membuat engkau menangis, yang membuat engkau sedih, yang membuat engkau terpuruk, ingatlah akan hal ini. Kalau Tuhan sedang membentuk hidupmu melalui orang-orang sekelilingmu. Dia sedang membentuk hidupmu dengan suamimu. Dia sedang membentuk hidupmu dengan mertuamu. Dia mungkin sedang membentuk hidupmu dengan menantumu. Tuhan sedang membentuk hidupmu dengan anak-anakmu. Bagian kita apa? Sadar bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan saya. Kalau Tuhan pegang kendali kehidupan saya, maka saya harus memberi diri. Tuhan, ini saya. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya mau buat. Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan berputar di padang gurun, padahal harusnya bisa saja langsung masuk dalam tanah perjanjian? Karena bangsa Israel perlu dimurnikan, tidak bermentalkan budak. Bangsa Israel perlu didewasakan, perlu dibentuk. Dan benar aja, ketika masuk dalam pembentukan, pemurnian, maka hampir semuanya binasa. Kenapa? Karena gak siap. Nah ini sih saudara, gak siap. Tuhan mau setiap kita dewasa. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa dalam iman. Amin. Jangan jadi orang-orang yang gampang depresi, gampang stres, gampang tertekan menghadapi masalah. Pegang janji firman Tuhan. Setiap pencobaan, masalah, tantangan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan setia. Dia berikan jalan keluar buat setiap kita. Satu paket dengan setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sediakan jalan keluar. Berarti sebenarnya gak ada masalah yang terlalu besar. Gak ada masalah yang terlalu heboh. Kita yang seringkali membuat heboh masalah dalam kehidupan kita. Sederhana, Tuhan sudah kasih jalan keluar kok buat kita. Ketika kita berseru, makanya Tuhan bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Bagian kita adalah ingat bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya, maka saya gak boleh takut. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya, maka saya gak boleh stres. Saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iya kan? Yang kedua, bagian kita apa? Ingat bahwa manusia bukanlah musuh kita. Kalau engkau hari-hari sedang dihianati, engkau hari-hari sedang dirugikan oleh seseorang, hari-hari ini engkau sedang dirancangkan siasat-siasat yang jahat, mereka bukan musuh kita. Terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk kita melihat bahwa Tuhan berkuasa, bisa pakai siapapun, dan Tuhan bisa pakai apapun. Termasuk orang-orang jahat Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan kita. Orang-orang yang sering menyakiti kita, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekeliling kita, bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan hati hidup kita, dan untuk mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan dalam hidup saya. Amin. Ingat, manusia bukan musuh kita. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan yang hari-hari ini membuat engkau tertekan, sama seperti ketika Hagar melarikan diri dari Sarai. Hagar tertekan, tapi malaikat Tuhan suruh pulang Hagar. Biarkan dirimu ditindas oleh kekuasaan nyonyamu. Karena di balik penindasan itu Tuhan bela. Di balik penindasan itu Tuhan berkarya. Di balik siasat-siasat si jahat, Tuhan menunjukkan kuasa dalam hidup kita. Kita gak akan pernah tahu Tuhan adalah penyembuh kita sampai kita belum mengalami kesakitan. Disitulah kita bisa tahu bahwa Tuhan penyembuh kita ketika kita sakit terlebih dahulu. Kita gak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu adil kalau terlebih dahulu kita tidak mengalami ketidakadilan. Setelah kita mengalami kerugian, ketidakadilan, fitnahan, Tuhan membela kita. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu berkuasa. Jadi masalah, pergumulan hidup adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Ya, jika hal ini sedang menimpa hidup kita, yang pertama ingat Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Dan yang kedua ingat, manusia yang merancangkan yang jahat itu bukanlah musuh kita. Peperangan kita, perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat hal ini. Engkau sedang menghadapi apapun hari-hari ini, biarkan dirimu diproses. Nikmati proses itu, nikmati ujian itu. Karena proses dan ujian itu yang akan mendewasakan kita. Dan disitulah kita bisa melihat siapa Allah yang kita sembah. Ialah Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita sekalipun kita sedang dibentuk, didewasakan dan dimurnikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa tekanan hidup mendatangkan pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk kami tetap terus membiarkan diri kami dibentuk, diproses, didewasakan. Karena kami tahu masalah adalah berkat buat kami. Berkat untuk mengenal Tuhan kami. Berkat untuk melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Berkat untuk kami bisa membedakan mana musuh kami. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan jamah, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Kalau hari ini mereka sedang mengalami pergumulan, Roh Kudus ingatkan akan firman-Mu. Untuk kami membiarkan diri kami ada di bawah pembentukan proses untuk mendewasakan karakter kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus memulihkan. Bahkan setiap mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini, hamba ucapkan berkat pertolongan dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, masalah akan menjadi berkat dalam hidup kita ketika kita membiarkan Tuhan memproses, memurnikan hidup kita untuk menyatakan diri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.